Selamat bertemu kembali di Belajar Matematika. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi yang baru tentang himpunan, yaitu konsep himpunan, anggota himpunan, dan penyajiannya. Kita mulai dengan membahas konsep himpunan. Kata himpunan sama dengan kumpulan atau kelompok, tetapi tidak semua kumpulan atau kelompok merupakan himpunan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dua kumpulan siswa berikut ini. Yang pertama, belum jelas siswa yang termasuk berbadan kurus dan yang tidak berbadan kurus. Tidak ada batasan yang jelas untuk yang kurus dan tidak kurus. Sedangkan yang kedua, siswa yang beratnya kurang dari 50 kg jelas termasuk, dan yang beratnya 50 kg atau lebih tidak termasuk kumpulan ini. Untuk yang kedua ini jelas batasannya, berat badan siswa yang termasuk dan yang tidak termasuk. Perhatikan kumpulan yang pertama bukan himpunan, sedangkan kumpulan yang kedua adalah himpunan. Untuk lebih memahami himpunan, perhatikan dua kumpulan mobil berikut. Kumpulan mobil yang berwarna merah itu bisa dibedakan dari mobil yang bukan berwarna merah. Ini adalah kumpulan yang merupakan himpunan. Sedangkan yang kedua, kumpulan mobil yang bagus, belum jelas kriteria bagusnya. Kumpulan yang kedua ini bukan himpunan. Jadi kumpulan benda atau objek yang kriterianya jelas atau terdefinisi dengan jelas, itu yang disebut himpunan. Berikutnya untuk penulisan himpunan. Penulisan himpunan menggunakan huruf kapital. Misalnya penulisan himpunan menggunakan huruf A kapital. Perhatikan kata adalah bisa diganti dengan tanda sama dengan. Kalau menggunakan dua kurung kurawal di awal dan di akhir, maka kata himpunan tidak dipakai. Tidak bisa kata himpunan dan kurung kurawal dipakai bersamaan. Seperti ini adalah penulisan himpunan yang salah. Selanjutnya untuk anggota himpunan ditulis di antara dua kurung kurawal. Contohnya himpunan K beranggotakan ayam, itik, angsa. Perhatikan notasi untuk menyatakan anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Pada himpunan K di atas, itik anggota himpunan K, sedangkan kucing bukan anggota himpunan K. Berikutnya perhatikan contoh yang menyatakan anggota dan bukan anggota himpunan. Pertama, ikan anggota himpunan yang beranggotakan katak, ikan, ular, buaya. Kedua, 7 bukan anggota himpunan bilangan genap, karena 7 bukan bilangan genap. Berikutnya penyajian himpunan. Ada 3 cara menyajikan himpunan. Yang pertama, dengan menyebutkan anggotanya. Perhatikan contoh, ada 2 himpunan. Kita akan menyatakan kedua himpunan tersebut dengan menyebutkan anggotanya. Yang A, P himpunan nama bulan yang berawalan huruf J,
Bulan yang berawalan huruf J adalah Januari, Juni, Juli. Jadi himpunan P beranggotakan Januari, Juni, Juli. Berikutnya yang B, T adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 6. Bilangan cacah mulai dari 0 sampai kurang dari 6, berarti hanya sampai 5. Jadi himpunan T beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Semua anggota himpunan ditulis di antara 2 kurung kurawal. Cara menyajikan himpunan yang kedua dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Perhatikan contoh. Ada 2 himpunan yang akan kita nyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Yang A, himpunan M beranggotakan hewan berkaki 4, atau bisa juga hewan yang melahirkan. Jadi M adalah himpunan hewan berkaki 4 atau himpunan hewan yang melahirkan. Berikutnya yang B, himpunan N beranggotakan bilangan bulat mulai dari negatif 2 sampai 4 atau di antara negatif 3 dan 5. Negatif 3 dan 5 tidak termasuk. Jadi N adalah himpunan bilangan bulat mulai dari negatif 2 sampai 4 atau himpunan bilangan bulat antara negatif 3 dan 5. Cara penyajian himpunan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Perhatikan contoh. Ini ada 2 himpunan. Yang A, himpunan D beranggotakan 6, 7, 8, 9, 10. 6 sampai 10 ini bilangan asli. 6 sampai 10 ini juga bilangan cacah. Dan ini juga bilangan bulat. Perhatikan yang pertama. Tanda lebih dari atau sama dengan 6, berarti 6 termasuk anggota himpunan D. Dan tanda kurang dari atau sama dengan 10, berarti 10 termasuk anggota himpunan D. Perhatikan yang kedua. Tanda lebih dari 5, berarti 5 tidak termasuk anggota himpunan D. Perhatikan yang ketiga. Tanda kurang dari 11, berarti 11 tidak termasuk anggota himpunan D. Selanjutnya yang B, himpunan E beranggotakan huruf vokal. Jadi E himpunan yang beranggotakan X sedemikian sehingga X adalah huruf vokal. Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. E adalah himpunan bilangan ganjil dengan X lebih dari atau sama dengan 9. Yang A menyatakan himpunan E dengan menyebutkan anggotanya. Perhatikan bilangan ganjil lebih dari atau sama dengan 9. Berarti 9 termasuk anggota himpunan E. Bilangan ganjil berikutnya setelah 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Jadi E adalah himpunan yang beranggotakan 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Titik 3 artinya dan seterusnya. Berikutnya yang B menyatakan himpunan E dengan menuliskan sifat keanggotaannya.
Karena 9 termasuk anggota himpunan D, maka ditulis bukan lebih dari 9, tetapi lebih dari 8. Jadi E adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 8. Contoh yang kedua, H himpunan bilangan asli dengan X lebih dari atau sama dengan 3 dan X kurang dari 8. Yang A menyatakan himpunan H dengan menyebutkan anggotanya. Perhatikan bilangan asli lebih dari atau sama dengan 3, berarti 3 termasuk anggota himpunan H, sampai dengan kurang dari 8, berarti 8 tidak termasuk anggota himpunan H, hanya sampai 7. Jadi H adalah himpunan yang beranggotakan 3, 4, 5, 6, 7. Berikutnya yang B menyatakan himpunan H dengan menuliskan sifat keanggotaannya. H adalah himpunan bilangan asli mulai dari 3 sampai 7, atau H adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 8. Antara 2 dan 8 berarti 2 dan 8 tidak termasuk. Ingat, penulisannya bukan di antara 3 dan 8, karena 3 termasuk anggota himpunan H. Demikianlah pembahasan materi pada pertemuan ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.